Perkenalkan, nama saya Ramona Della Rosa Saragi dengan NPM 24832011. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah melalui pengaturan pendapatan seperti pajak dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan tingkat pengangguran. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Menstabilkan ekonomi. Untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan agar tetap stabil melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara. 2. Mengurangi pengangguran. Pemerintah membuka lapangan pekerjaan lewat proyek dan bantuan usaha. 3. Mengendalikan inflasi. Pemerintah menggunakan anggaran, pajak, dan belanja untuk menstabilkan harga agar tidak ada lonjakan. 4. Meningkatkan kesejahteraan. Dana negara digunakan untuk layanan publik seperti kesejahteraan dan pendidikan. Yang kelima, mengurangi kesenjangan pendapatan. Pajak dan bantuan sosial diarahkan agar distribusi pendapatan adil. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Penerimaan negara. Pajak langsung dan tidak langsung, retribusi penerimaan bukan pajak. 2. Belanja negara. Pengeluaran rutin atau gaji subsidi dan pengeluaran pembangunan atau infrastruktur pendidikan. 3. Subsidi dan bantuan pemerintah, yaitu subsidi yang meringankan beban masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang sedang melambat atau resesi. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Tujuannya adalah untuk mencegah perekonomian overheating. Analisis SWOT kebijakan fiskal. Strengths atau kekuatan. 1. Mengendalikan inflasi atau pengangguran. 2. Menciptakan lapangan kerja. 3. Membantu pemerataan pendapatan. Weakness atau kelemahan. 1. Proses pelaksanaan karena birokrasi. 2. Rentan penyalahgunaan anggaran. 3. Dampak kebijakan tidak langsung kelihatan. Opportunities atau peluang. 1. Mendorong pembangunan infrastruktur. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Menanggulangi krisis ekonomi. Threats atau ancaman. 1. Risiko inflasi belanja berlebihan. 2. Ketergantungan utang luar negeri. 3. Fluktuasi harga global mempengaruhi pendapatan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral di Indonesia atau Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna menjaga kestabilan nilai mata uang, inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter. 1. Menjaga stabilitas nilai mata uang agar nilai tukar rupiah tetap kuat dan tidak mudah terdepresiasi. Yang kedua, mengendalikan inflasi supaya harga-harga barang dan jasa tidak naik terlalu cepat. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, mendorong investasi dan konsumsi agar ekonomi tumbuh dan menyerap tenaga kerja. Yang keempat, mengendalikan jumlah uang yang beredar agar menyeimbangkan jumlah uang agar tidak menyebabkan inflasi atau kelebihan uang atau deviasi atau kekurangan uang. Instrumen kebijakan moneter. 1. Operasi pasar terbuka. Pembeli atau penjual surat berharga pemerintah oleh Bank Indonesia. 2. Tingkat suku bunga. Suku bunga acuan untuk pengendalian inflasi dan investasi. Yang ketiga, cadangan wajib minimum. Rasio minimum yang harus disimpan di balik Bank Indonesia. Jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cara menurunkan cadangan wajib minimum, biasanya dilakukan saat perekonomian mengalami resesi atau pertumbuhan yang lambat. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, atau menaikkan cadangan wajib minimum. Kebijakan ini biasanya ditetapkan saat inflasi tinggi dan perekonomian mengalami overheating. Analisis SWOT kebijakan moneter. Strengths atau kekuatan. 1. Cepat dalam merespon kondisi ekonomi. 2. Efektif mengendalikan inflasi. 3. Menjaga stabilitas nilai mata uang. Weakness atau kelemahan tergantung pada respon perbankan dan masyarakat. 2. Kurang efektif jika kepercayaan publik rendah. 3. Tidak langsung menciptakan lapangan kerja. Opportunities atau peluang. 1. Menarik investasi melalui kestabilan suku bunga.
2. Meningkatkan pertumbuhan kredit dan konsumsi. 3. Mendukung kestabilan sistem keuangan. Threats atau ancaman. 1. Resiko gagal pengendalian inflasi jika kebijakan terlambat. 2. Ketidakseimbangan likuiditas bisa mengganggu perbankan. Yang ketiga, volatilitas nilai tukar global. Kesimpulan, kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Fiskal bekerja lewat pajak dan belanja negara, sementara moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia untuk mengatur uang yang beredar dan suku bunga. Keduanya saling melengkapi. Fiskal ekspansif merangsang pertumbuhan saat ekonomi lesu, sedangkan moneter kontraktif mengendalikan inflasi saat ekonomi memanas. Dengan sinergi yang tepat, keduanya mampu mencerminkan ekonomi yang stabil, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.